Kalau punya istri tahu, memang itu salah aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi di sini bagaimana juga gitu, maksudnya kan aku sudah hamil, aku 3 tahun loh aku. Tapi kamu tahu sebelum ketemu dengan PRK kamu tahu? Tapi kan 3 tahun nih aku nih nggak menuntut apapun. Saya tidak mau berkomentar terlalu jauh karena itu biarlah berjalan proses seperti apa adanya, ya hukum kan tetap berjalan. Jadi ya kita tidak terlalu jauh berkomentar mengenai itu. Kamu kenal laki-laki tersebut? Siapa? RV ini? Ya. Kok bisa sih di dalam penjara main itu? Ah, dia di penjara? Di penjara, kok bisa sih main handphone Yang kemarin sampai konferensi pers. DM-DM-an? Itu kan yang konferensi itu kan pengacaranya kan? Oh, dianya di Coba penjara? dianya di mana? Dianya itu di dalam penjara sampai saat ini. Kontroversi dugaan hubungan gelap yang dijalin oleh Ridwan Kamil dengan seorang mantan model majalah dewasa bernama Lisa Mariana kini telah resmi memasuki jalur hukum. Usai sang mantan gubernur Jawa Barat itu melaporkan Lisa ke Barreskrim Mabes Polri atas dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan pencemaran nama baik. Sontak saja, Lisa Mariana pun kembali menyita perhatian. Bagaimana tidak, bila laporan dari pihak Ridwan terbukti benar, Lisa terancam hukuman penjara dengan waktu yang tidak main-main, 12 tahun tepatnya. Ditambah lagi, usai dibuatnya laporan ini, Lisa Mariana juga tidak lagi banyak bersuara. Namun aksi diam Lisa akhirnya berakhir juga. Kemarin, Lisa muncul dalam sebuah podcast yang diunggah oleh laman media sosial milik dokter kecantikan Richard Lee, di mana ia membongkar apa yang sebenarnya menjadi alasan sampai dirinya berani buka suara selantang ini. Lantas, seperti apakah pengakuan lengkap Lisa Mariana usai kasus ini berkembang menjadi laporan polisi? Aku pelakor, iya, betul pelakor. Tapi itu kan 4 tahun silam ya, udah lama. Kalau misal untuk sehari-hari sekarang nggak mungkin dong aku jadi pelakor sekarang gitu. Oke, kamu mengakui dan sadar bahwa kamu adalah... Iya, masa lalu aku nggak baik gitu ya. Kalau punya istri tahu, memang itu salah aku mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi di sini bagaimana juga gitu, maksudnya kan aku sudah hamil, aku 3 tahun loh aku. Tapi kamu tahu sebelum ketemu dengan PRK kamu tahu? Tapi kan 3 tahun nih aku nih nggak menuntut apapun. Aku kerja sendiri, semuanya sendiri. Boleh nggak nangisin? Boleh, silakan. Sesuai dengan apa yang kamu rasakan. Cuman di saat aku merasa disepelekan, wajar ya, manusiawi ya, aku emosi, aku lakukan itu di Instagram dan aku nggak expect bakal selama ini beritanya, maksudnya se-viral ini gitu loh. Setelah 4 tahun berlalu, kenapa kamu bongkar ini? Kenapa kalau kamu pengen bongkar, kenapa nggak dari dulu? Kenapa harus sekarang? Karena kan beberapa bulan terakhir aku merasa disepelekan. Terakhir aku chat itu aja di-read doang. Itu aku nggak suka disepelein. Maksudnya kalau misalnya cuman oh iya nanti ya gitu, ada respon gitu. Dari situ aku pas mau lebaran itu aku emosinya terpacunya dari situ. Oke, berarti kamu tertrigger karena kamu tidak diberikan transfer lagi dan kamu disepelekan. Mohon maaf saya tanya, kapan kamu terakhir kali ditransformasi? Aku lupa sih, yang jelas kurang lebih itu 8 bulanan tuh. Dari sebelum kamu bongkar? Saya tidak mau berkomentar terlalu jauh karena itu biarlah berjalan proses seperti apa adanya, ya hukum kan tetap berjalan. Jadi ya kita tidak terlalu jauh berkomentar mengenai itu. Aku nggak niat viral, nggak ada niat apa. Cuma kan diteruskan sama akun gosip nih, akhirnya aku nggak tahu kalau viralnya itu sampai detik ini gitu loh. Aku cuma ingin bercerita di sosmedku gitu. Awalnya kan di close friend. Motivasi kamu bukan uang? Udah pasti uang. Maksudnya begini. Biar ada pergerakan dari sana gitu.
jangan aku disepelekan terus. Oke, yang kamu inginkan berarti adalah uang. Tanggung jawab. Apa ini? Supaya aku paham dulu nih, apa yang kamu inginkan? Karena Materi sudah pasti. Tapi Oke. aku mau tanggung jawab juga tanggung gitu. jawab seperti apa? Nggak usah dipublish sel ini anaknya, nggak usah. Aku nggak butuh itu. Cuman kayak oh ya udah ini anak saya gitu. Tapi nggak usah dipublish, nggak apa-apa. Tidak dapat dipungkiri, usai pihak Ridwan Kamil resmi membuat laporan polisi ke Barreskrim Mabes Polri, pihak Lisa Mariana memang cenderung tidak banyak memberikan komentar. Ia dengan diam bukan artinya kini Lisa takut dan menyerah diri pada keadaan. Sebaliknya, ia justru sedang mempersiapkan matang-matang langkah apa yang akan diambil ke depannya. Seraya mempersiapkan bukti-bukti yang menguatkan klaim bahwa putrinya itu benar-benar merupakan darah daging dari Ridwan Kamil. Bahkan dalam pengakuannya kemarin, pihak Lisa secara terang-terangan mengakui jika pihaknya sedang meramu laporan sendiri terhadap Ridwan Kamil. Lantas, seperti apa langkah hukum yang sedang dipersiapkan Lisa Mariana? Karena Pak RK sudah melakukan upaya hukum kepolisian. Upaya hukum seperti apa yang Pak RK? Laporan polisi kan Oke. terhadap pencemaran nama baik kepada Lisa. Oke. Oke, kami berpendapat gini, ini kasus kita juga nggak mau terlalu lebar-lebar. Ngapain kita buat ribut Kepolisian Republik Indonesia kerja bakti untuk ada 2 laporan balik buat apa? Kalau memang transparan untuk membersihkan pencemaran nama baik, ya udah kita buktikan sama-sama. Tapi kami pun sudah menyusun untuk mempersiapkan salah satu upaya hukum yaitu gugatan. Karena biar kita komplit. Gugatan apa? Gugatan perdata. Oke, gugatan perdata Yes. atas Ya kita belum bisa spill karena saya juga harus minta izin tim dulu. Prinsipnya kita melakukan upaya hukum itu. Saat ini kan Pak RK sudah menempuh upaya hukum. Soal damai atau tidak mediasi itu nanti ya tentu dialog terbuka, ruang dialog itu selalu ada. Ya tentunya nanti ke depan lah kita lihat. Tapi sampai sekarang kami menghormati proses hukum yang sedang berlangsung di sana. Kita berpandang tidak lagi berkomentar karena kita juga sudah hormati ya proses sekarang itu dari pihak Bapak RK juga sudah melakukan laporan ke Barreskrim. Kita menyambut dengan baik. Tapi misi kita adalah di sini anak ini berhak mendapatkan identitas selaku warga negara Indonesia. Dia berhak sejahtera, dia berhak mendapatkan kebutuhan pangan dan berhak mendapatkan juga pendidikan yang layak. Terlepas nanti pembuktiannya itu berkata apapun, kita tidak peduli. Tapi kita sama-sama transparan, yuk kita buktiin. Kita ngeklaim ini, ada lagi pihak-pihak yang lain mengklaim itu, ya kita di luar kendali kita, tapi kita siap berproses hukum. Kelanjutan dari kisah dugaan hubungan gelap antara Ridwan Kamil dan Lisa Mariana memang tengah ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Mengingat laporan polisi yang dilayangkan oleh Ridwan Kamil kini sudah berproses di Barreskrim. Pihak Ridwan Kamil sudah menyiapkan 5 orang saksi yang nantinya akan diperiksa oleh polisi. Di mana di antaranya 2 orang sudah dilakukan pemeriksaan. Menariknya, itu semua nampak tidak sedikit pun mempengaruhi keyakinan di relung hati Lisa. Buktinya, sampai detik ini juga Lisa masih percaya kalau putrinya benar-benar darah daging dari Ridwan Kamil. Sampai-sampai Lisa mengaku siap dipenjara apabila omongannya tidak terbukti kebenarannya. kamu sangat yakin Yakin 100%. Lisa ini taruhannya adalah Gak apa-apa, penjara saya rela. Kalau misalkan memang saya berbohong. dan taruhannya adalah kamu menghancurkan keluarga orang lain. Ini gimana, keluarga aku juga udah hancur-hancuran, diancam. Sama-sama hancur, dokter. Kamu yakin dengan pasti Yakin. Kalau nggak, aku nggak akan speak up. Pasti aku diem. Yakin, dokter. Sudah diperiksa ya 4 orang saksi. Yang pasti saya tidak sebutkan siapa saksinya. Yang teman-teman rekan-rekan media sudah tahu siapa saksinya. Yang pasti sudah diperiksa. Ya, Revalino juga informasi dari pengacaranya juga sudah diperiksa. Ya tentunya tinggal kita menunggu nanti seperti apa perkembangannya ke depan. Nah, sebagai pengacara kami mengikuti taat ajas lah mengenai
perjalanan kasus ini. Nah ini kan untuk mencari keadilan kan, mencari kebenaran material lah. Jadi kita nggak usah intervensi apapun lah gitu. Ya benar-benar kemarin sudah diperiksa inisial AA dan informasi Revalino juga sudah diperiksa. Biar penyidik lah ya, yang pasti saksi itu AA dan Revalino ada beberapa saksi yang mereka mengetahui, melihat dan mengalami sendiri apa kejadiannya. Jadi ya mereka saksi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang lah. Di sisi lain, kisruh dugaan perselingkuhan Lisa dan Ridwan Kamil juga semakin diperkeruh dengan kehadiran seorang pria bernama Revalino. Pasalnya, belum lama ini pria itu telah muncul ke hadapan publik dan mengaku bahwa dirinya lah ayah biologi sebenarnya dari putri Lisa. Menariknya, pengakuan Revalino hanya dianggap sebagai angin lalu oleh Lisa. Pasalnya, yang Lisa Mariana yakini hanyalah satu, bahwa sang putri adalah darah daging Ridwan Kamil. Walaupun Lisa tidak menampik jika pada masa lalu dirinya dan Revalino sempat menjalin hubungan asmara. Siapa dia? Ervi? Mantan kamu? Memang iya pernah, FWB lah gitu. Dan kamu katanya pernah bilang bahwa itu anaknya dia. Kamu pernah hamil anak dia? Gini loh dokter. Pada saat itu kan aku kan moodnya hamil, lagi hamil moodnya berbeda ya. Campur aduk malu juga gitu ya. Ini aku berani bersumpah demi apapun. Tapi nanti kalau aku bawa-bawa Tuhan, ntar aku dihujat lagi gitu kan. Jadi aku memang waktu itu bukan meminta sih, lebih ke siapa nih yang mau nikahin dulu. Maksudnya gitu biar si Sel ini ada. Oke, kamu terpikir hal tersebut pada waktu kamu... Makanya ada chat itu. Sebelum dokter bertanya, ini aku udah ditanyain sama kuasa hukum aku tuh berkali-kali. Tapi memang ada kamu ngomong dengan dia. Memang, betul. Tapi dia bukan ayah biologisnya. Kan lucu. Masa tiba-tiba muncul pas lagi viral. Gitu. Bukan satu aja loh, ada lagi loh, dokter. Makanya kalau memang si LM ini menyampaikan bahwa klien kami ini pansos dan segala macam, itu nggak masuk akal. Karena sampai detik ini Ino pun nggak mau tampil, kan begitu. Kami sangat meyakini karena terdapat persesuaian dengan pengakuan klien kami, dengan bukti riwayat percakapan, makanya bohong besar kalau kami tersinggung sebagai kuasa bahwa LM itu menyampaikan seolah-olah Ino ini pansos, kata dia, nggak mau digubris lah. Tapi sampai detik ini setelah munculnya kami, mana PH-nya juga nggak pernah muncul. Coba hadapkan dengan kami, kita lihat, karena dia menyatakan belum pernah berhubungan dengan siapapun pada saat pengakuan dia bahwa tidak lain adalah seorang RK, itu bohong besar. Karena pada saat klien kami bercerita kepada kami, dia menceritakan bahwa sebelum berhubungan, LM itu sendiri yang mengaku bahwa dia sudah tidak virgin, dan virginnya itu hilang pada saat dia usia 15 tahun. Sementara itu, Lisa Mariana sempat pula menghembuskan cerita baru yang tak kalah menggegerkan. Pasalnya, dengan lantang Lisa berkata bahwa Revalino kini tengah berada di penjara. Pengakuan itu tentunya mematahkan komentar pihak kuasa hukum Revalino yang selama ini berkata bahwa sang klien enggan muncul ke hadapan publik sebagai bentuk penolakan terhadap narasi pansos. Lantas seperti apakah penjelasan lengkap Lisa Mariana terkait keberadaan Revalino yang sebenarnya? Kamu kenal laki-laki tersebut? Siapa? Ervi ini? Ya. Kok bisa sih di dalam penjara main itu? Dia di penjara? Di penjara. Kok bisa sih main handphone yang kemarin sampai konferensi DM-DM-an? Itu kan yang konferensi itu kan pengacaranya kan? Oh, dianya di Coba penjara? dianya di mana? Dianya itu di dalam penjara sampai saat ini. Dan itu banyak banget kesaksian palsu. Itu bener-bener tadinya saya nggak mau tanggapi. Siapa itu? Ervi kan? Karena kan sebelumnya ada DM gini. Gua bakal ini ya, pokoknya mengancam ya gitu. Gua bakal bilang kalau Selin itu anak gua ya, kurang lebihnya kayak gitu. Aku pikir, aduh ini orang apa sih ngegerecokin aja. Aku blok dong dari IG. Taunya dia ini muncul. Bagi kami ini mengejutkan.
bagi kami ini mengejutkan. Nah, tentunya pengakuan ini kan bagi kami sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang luar biasa. Nah, ini kan pengakuannya, ini kan masuk kategori keterangan saksi. Keterangan saksi. Nah, dalam pasal 184 ayat 1 KUHP itu disebutkan bahwa keterangan saksi ini di atas. Kan begitu. Berarti pengakuan itu masuk kategori keterangan saksi. Nah, ke depan keterangan saksi Revalino ini ya akan kami minta, Revalino akan kami minta untuk menjadi saksi di Bareskrim karena ada pengakuan, kan begitu, ada pengakuan dari kuasa hukumnya bahwa katanya dialah ayah biologis daripada anaknya LM dengan beliau. Nah, ini juga sesuatu yang mungkin sangat membantu pihak kepolisian untuk mencari kebenaran material. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.